Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kev Nuke Bancin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas BP 1910-1075. Baik, kali ini saya akan membuat tentang video tentang materi bantuan hukum struktural dan masyarakat miskin tidak mampu, tentang tugas bantuan hukum 3.3. Baik, dengan dosen pengampu Dr. Edita Elda SHMA. Baik, langsung saja kita mulai. Mengenal sejarahnya bantuan hukum secara struktural, di mana pada tahun 1970 seorang pengacara senior, yaitu adalah Dr. Adnan Puyung Nasution SH, meninggalkan sebuah warisan yang dimana penting wajib dipertahankan oleh para penerusnya, yang dimana warisan tersebut berupa ideologi yang dikenal sebagai bantuan hukum struktural. Tepatnya pada 20 Oktober 1970, ideologi mulia ini direalisasikan melalui suatu badan bernama Yayasan Lembaga Hukum Bantuan Indonesia atau biasa disingkat sebagai YLBHI. Ini mana pendirian lembaga ini di Jakarta pada berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ini diimplementasikan juga melalui pendirian kantor-kantor cabang LBH di beberapa daerah, yang kini telah berdiri kantor cabang LBH di 17 provinsi untuk para pencari keadilan. Yang dimana adalah persoalan bantuan hukum terkait dengan kemiskinan struktural yang ada di Indonesia, sehingga mencekik rakyat yang kurang mampu untuk mengakses keadilan hukum. Yang dimana berangkat dari tujuan inilah YLBHI ini hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin, yang dimana buta hukum adalah korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimana pada semasa Orde Baru ini YLBHI mencari salah satu aktor kunci dalam melengsarkan rezim otoritarianisme dan menjadi penggerak bagi perjuangan pro demokrasi di Indonesia. Selain itu, YLBHI ini adalah mencari induk bagi lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai penggerak penyeimbang negara, yang dimana di Indonesia Corruption Watch atau biasa disingkat adalah ICW, di mana komisi ini untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau Konsorsium untuk Reformasi Hukum Nasional atau biasa disebut KRHN, yang dimana baku baik adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah badan-badan tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI, yang dimana dalam menjalankan programnya YLBHI ini berlandaskan pada nilai-nilai dasar organisasi serta visi dan misi pada pokoknya, yang dimana YLBHI ini memiliki visi mewujudkan sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang berkeadilan, demokratis, terbuka, yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Yang dimana untuk mencapai visi tersebut dilakukanlah melalui misi-misi diantara berupa pemberdayaan masyarakat yang lemah dan miskin, sehingga mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan, serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan baik secara individual maupun kolektif. Apa sih landasan hukumnya? Subjeknya, tujuan pemberi bantuan hukum ini apa sih? Nah, kali ini kita akan bahas, yaitu selain amanat pada pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemberian bantuan hukum ini diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang dimana bantuan hukum ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yang dimana penerima bantuan hukum ini adalah orang atau kelompok yang miskin, sedangkan pemberi hukum ini adalah dapat berupa lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara berdasarkan undang-undang yang sudah tersedia.
kategori apa saja sih yang untuk penerimanya? Ini mana kategorinya ini adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Ini mana hak dasar ini seperti hak pangan, sandang, layanan kesehatan dan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. Selanjutnya pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2013 ini menjelaskan dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberian bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum hanya dapat paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang telah lulus mata kuliah hukum secara acara dan pelatihan paralegal. Yang mana bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum di bidang keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Ini mana pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membeda dan atau tidak melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Apa saja sih larangan dalam pemidanaan? Emang ada ya kok pemidanaan dalam meminta bantuan hukum? Nah, teman-teman gak usah khawatir, yang dimana larangan itu ditunjukkan kepada pemberi bantuan hukum. Undang-undang pemberian bantuan hukum ini memungut maupun menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau tidak atau pihak yang terkait dalam perkara ditangani oleh bantuan hukum. Jadi penerima bantuan hukum ini, pemberi bantuan hukum ini dilarang untuk menerima gitu atau mengambil uangnya kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum. Jadi itu tidak boleh, teman-teman. Yang dimana apabila terbukti pemberi bantuan hukum melakukan pelanggaran tersebut, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 50 juta. Lah, lantas dari mana saja sih sumber dari pembiayaan LBH ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang dimana LBH ini menjalankan tugasnya melalui sumber pendanaan dari penyelenggaraan bantuan hukum yang dibebankan pada APBN, kemudian sumber pendanaan lain berupa APBD, hibah atau sumbangan, dan atau sumber pendanaan yang sah dan sifatnya tidak mengikat. Yang dimana untuk pemberian bantuan hukum kepada rakyat yang kurang mampu ini sudah jelas dong dan akan bersinggungan dengan profesi dan karakter seorang lawyer. Yang dimana teman-teman bisa nih ikut untuk gabung terlebih dahulu di kelas PKPA, yang dimana materi pembahasannya sangat lengkap dan dapat diakses secara online, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin untuk mengabdikan kepintarannya atau pendidikannya untuk membangun atau untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang akan butuh hukum. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Baik, terima kasih.